Halo guys, selamat datang di Cerita Alur Film. Seperti biasanya kita akan membahas film menarik yang patut kalian tonton. Film yang menceritakan kisah yang tersimpan di balik keindahan alam yang luar biasa. Beberapa keluarga yang datang ke sana tak akan pernah kembali. Alasannya mari kita bahas alur filmnya. Berawal dari keluarga Gai Capa yang saat itu mereka mendapatkan tempat liburan yang sangat menarik. Selama perjalanan sampai ke tempat di mana wisata liburan itu ada, Gai dan juga Priska mendapatkan sambutan yang baik. Mereka diberikan minuman pembuka dan juga anak-anak sendiri mendapatkan banyak makanan kecil yang manis. Saat itu Tren dan juga Maddox mereka mendapatkan teman baru bernama Idlix. Anak kecil ini ternyata adalah keponakan dari manajer hotel ini sendiri. Dirinya secara cepat begitu akrab dengan anak itu. Bahkan saat berada di pantai, Tren suka menanyakan siapa nama orang-orang di sana dan juga profesi mereka. Salah satunya adalah polisi yang sedang berlibur juga di sana. Idlix merasa sedih karena siapapun yang berteman dengannya, pasti mereka akan meninggalkannya. Namun di sini, Tren sendiri berjanji akan tetap bersama dan membayangkan siapa tahu mereka juga akan berkuliah bersama. Ternyata di balik liburan keren ini, Gai dan juga Priska sendiri memiliki masalah dan mereka terlihat tak akur. Bahkan liburan ini sendiri Priska menjalankannya agar nantinya mereka bisa mengatakan kepada anak mereka jika mereka akan segera berpisah. Tren dan juga Maddox hanya bisa diam saat itu. Maddox mengalihkan Tren dengan memintanya untuk bermain. Tren pun saat itu membuka sandi rahasia yang dikirimkan Idlix kepadanya. Dan di sana tertulis jika mereka akan lomba makan es krim besok. Keesokan paginya cuplikan pria bersama dengan seorang gadis di pantai. Namun mereka terlihat hanya diam. Sedangkan di lain hal, semua orang menikmati suasana, termasuk keluarga Capa. Tiba-tiba seorang wanita mengalami kejang-kejang. Penyakit itu sudah lama ada bersamanya dan suaminya ada di sampingnya. Saat itu juga seorang dokter bernama Charles membantu. Tak berselang lama manajer hotel pun datang dan mengatakan jika mereka memilih beberapa keluarga bersama dengan Capa yang akan dibawa ke suatu tempat yang menarik. Di sana ada bebatuan alam yang luar biasa. Dan mengetahui hal ini mereka pun senang dan setuju. Saat itu Idlix juga ada di sana namun pamannya memintanya untuk segera pergi. Mereka pun masuk ke mobil. Keluarga Charles dan juga Guy berada dalam satu mobil. Mereka diantar oleh pengemudi hotel. Semua makanan dan perlengkapan diberikan namun pria yang mengantar ini tak bisa masuk. Dirinya beralasan akan segera pergi. Pria itu menunjukkan arah yang mana bisa mereka lewati sampai ke pantai. Sesampainya di pantai semua orang merasa sangat senang. Bahkan anak-anak segera bermain dengan seru. Saat itu Charles melihat istrinya yang seperti model cukup merasa terganggu apalagi ternyata di sana ada pria kulit hitam yang duduk sendiri. Mereka menikmati pemandangan. Sampai tak berselang lama Jarin dan juga Patricia, wanita yang kejang tadi, menyusul. Mereka baru bisa ikut karena tadi membutuhkan istirahat sejenak. Awalnya semua terasa baik dan juga menyenangkan. Bahkan saat itu Maddox juga mengenal pria yang ada di sana. Pria itu adalah seorang rapper terkenal. Dirinya ingin menghampiri pria itu namun ayahnya memintanya untuk tak melakukannya. Namun tak berselang lama tiba-tiba ibu dari Charles pun merasakan sesak dan dirinya terlihat lemah. Sedangkan Tren yang saat itu berenang di pinggir batu sama sekali tak melihat adanya ikan. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat padanya. Itu adalah tubuh wanita. Tren berlari dan di sini mereka menemukan wanita yang tiada. Pria kulit hitam pun menjadi sangat terkejut dengan hal itu. Dirinya juga memiliki hidung yang terluka. Dr. Charles sempat mengira jika pria itu yang melakukannya dan meminta untuk mengamankannya. Mereka berusaha menelpon polisi, namun saat itu tak ada sinyal sama sekali. Melihat hal ini, kondisi ibu tua ini pun semakin menurun. Dirinya pun meminta anaknya untuk berjuang. Namun tak lama, Crystal berteriak dan mengatakan jika ibu mereka tak bernafas. Charles tahu jika ibunya syok dan tak bisa menerima kejadian ini. Bahkan saat itu, Jarin akan kembali, namun tiba-tiba ada tekanan besar yang membuat pria itu tak sadarkan diri. Dan saat itu juga Priska datang untuk meminta bantuan karena anak mereka mengalami sesuatu. Di tengah duka itu semua orang teralihkan dengan ibu Charles.
Dan di sini Trent menanyakan kepada Patricia profesinya. Patricia seorang psikolog dan suaminya Jarin adalah perawat. Trent mengatakan umur mereka, namun saat itu mereka tak percaya dan merasa sedang dipermainkan. Melihat apa yang terjadi pada anak-anaknya, Priska menjadi bingung. Begitu juga dengan Guy. Mereka melihat anak mereka tumbuh dewasa dalam waktu yang singkat. Begitu juga dengan Kara. Melihat hal ini, mereka pun langsung membagi kelompok untuk mencari jalan keluar. Namun yang terjadi malah mereka tak sadarkan diri. Mereka tak bisa keluar dari pulau itu. Sedangkan anak-anak membutuhkan pengobatan. Di sini mereka semua pun berkumpul kembali. Zaden sendiri tak mengetahui apapun tentang wanita yang tiada. Dirinya hanya tahu mereka memiliki penyakit, menghabiskan waktu bernyanyi, namun wanita itu berenang dan tak kembali. Setelah hal itu, tiba-tiba Charles memegang sesuatu dan menyerang Zaden. Hal itu melukainya, namun Dr. Charlie terlihat bingung dan merasa jika Zaden sedang menguntitnya. Jarin sendiri sebagai perawat berusaha untuk menenangkan dan ingin melihat luka itu, namun ternyata luka itu telah mengering. Semua menjadi aneh. Dan saat itu juga anjing yang mereka bawa juga tiada. Jarin berusaha untuk mencari jalan keluar agar mereka berenang ke laut, melawan arus untuk bisa menemukan pulau lain. Hal itu masih mustahil dengan ombak yang besar. Tak berselang lama dari itu, Patricia meminta semua orang berkumpul. Mereka membicarakan masalah mereka. Crystal sendiri mengakui jika mereka sedang dalam masa sulit. Charles sendiri memiliki banyak tekanan dan mereka berusaha untuk menenangkan pikiran. Saat itu Charles tak senang dengan kejujuran dari istrinya. Namun Patricia menghargainya dan setelahnya Priska tak memiliki apapun selain memikirkan anak mereka yang kemungkinan terkena virus yang membuat mereka tumbuh lebih cepat. Namun saat itu Priska tiba-tiba jatuh dan dirinya ternyata memiliki sakit di perutnya. Setelah memeriksa penyakitnya itu semakin besar dan dalam hitungan menit terus bertambah besar. Charles sendiri berusaha untuk membantu tapi dirinya butuh persetujuan. Dengan cepat Guy mengiyakan hal itu dan mereka memulainya. Guy meminta Trent dan juga Kara kembali ke tenda mereka. Saat pertama dilakukan, lukanya kembali tertutup. Di sini dokter juga terlihat bingung, dirinya malah menanyakan sebuah judul film. Crystal memintanya untuk fokus dan kemudian mereka mengulang dengan menahan luka. Mereka berhasil mengeluarkan penyakit itu dan luka tertutup kembali. Tak lama setelahnya Priska sadar dan dirinya merasa lebih baik. Zaden sendiri kembali melihat wanita yang tadi, namun dirinya terkejut kini hanya tinggal belulang. Priska hanya tahu jika tubuh manusia akan larut selama 7 tahun dan tulangnya akan menghilang setelah 20 tahun kemudian. Mereka menyadari jika kini semua berkaitan dengan waktu. Waktu di pulau ini lebih cepat dari biasanya. Bahkan melewati batu sama saja seperti mereka berada di kedalaman lautan dan mereka tak bisa begitu saja keluar karena mereka pasti akan kehilangan kesadaran. Di lain hal Kara dan Trent semakin dewasa. Pikiran mereka pun telah berubah, mereka semakin dekat. Tak lama Priska mencari anak-anak dan saat itu Trent dan juga Kara muncul dengan keadaan di mana Kara telah mengandung dalam 20 menit. Kara telah mengalami pembuahan dan kini dirinya telah memasuki kehamilan 5 bulan. Seketika semua orang pun panik. Trent menjadi bingung, namun saat itu juga Kara merasakan sakit yang luar biasa, dirinya akan melahirkan dan benar saja Jarin dan Charles membantu. Namun setelah itu bayi tak bisa diselamatkan. Bayinya mengalami keterlambatan penanganan karena waktu yang berjalan begitu cepat. Crystal meminta Charles untuk menolong mereka. Anak mereka terluka, namun saat itu tiba-tiba Charles menyerang dan menuduh Jarin adalah pria yang dilihatnya di tempat tinggal mereka. Namun Jarin tak tahu siapa Charles. Di sini akhirnya mereka tahu jika Charles mengalami depresi dan gangguan kejiwaan. Mereka pun mengambil tindakan di mana Jarin akan berenang dan dirinya akan berusaha mencari pulau karena istrinya membutuhkan obat. Beruntung istrinya tak kambuh. Sepertinya mungkin karena keadaan alam yang diyakini Patricia membantu dalam penyakitnya.
Sedangkan saat itu Tren berpikir jika mereka naik ke tebing dan berada di atas akan bisa membantu. Namun tak lama Patricia berteriak, "Taden hingga tiada." Mereka berusaha mengambil belati itu dan kemudian menyimpannya. Charles merasa kewalahan tapi dirinya menutupi segalanya karena tak ingin disingkirkan dari pekerjaannya. Guy dan juga Priska tahu jika hotel sengaja membawa mereka ke pulau ini. Paspor mereka semua ada di tangan para pemilik hotel, dan jika mereka tak kembali tak ada yang akan tahu. Di sini Maddox merasa pusing, apalagi dirinya tahu jika ibunya ingin berpisah dari ayahnya karena ada pria lain. Maddox menenangkan diri, namun saat itu sayangnya dirinya malah menemukan tubuh Jarin. Jarin tiada karena pingsan saat berenang. Bukan hanya itu, Kara sendiri merasa sedih. Mereka memiliki memori yang tak banyak. Bahkan untuk bisa mencoba, Kara malah naik tebing dan dirinya berusaha. Tren ingin ikut namun ibunya melarang. Tak sampai di atas, Kara malah terjatuh. Setelah hal itu, Guy mengumpulkan semua orang, tapi Patricia berusaha untuk berenang dan membuat sesuatu untuk bisa membuatnya terapung. Tapi di saat itu tiba-tiba penyakitnya kambuh dan dirinya tiada. Hanya tinggal sedikit dari mereka. Saat malam menjelang, di sini Guy merasakan pandangannya telah mengabur. Sedangkan Priska sendiri, pendengarannya menjadi sulit. Guy dan juga Priska duduk bersama. Guy juga ternyata tahu jika istrinya itu memiliki pria lain, namun yang disayangkan, Priska bisa mendapatkan pria yang lebih baik darinya. Istrinya meminta Guy untuk tak menyalahkan siapapun. Semua adalah kesalahannya. Tapi kini dirinya ingin bersama dengan Guy kemanapun Guy berada. Malam itu Tren dan juga Maddox mencari barang-barang yang ditinggalkan. Dan mereka mendapatkan sebuah buku jurnal yang mana mengatakan jika di bumi memiliki titik magnetik yang telah berbaur dengan bebatuan di dasar laut yang mampu membuat sel mereka menua dengan cepat. Bukan hanya itu, ada banyak nama-nama di sana. Itu Tren memiliki ide untuk membuat baju logam agar terlindung. Namun mereka tak tahu bisa mendapatkannya di mana. Di sini Tren baru sadar jika ada kamera yang mengintai mereka. Tak berselang lama dari itu, Charles pun mengambil miliknya dari tas Priska. Dan dirinya datang kepada Guy dan menyerangnya. Di saat itu Priska sebisa mungkin membantu. Namun dirinya pergi sebentar untuk meminta anak-anaknya mencari tempat yang aman. Tren dan juga Maddox berlari ke dalam gua. Mereka saat itu bertemu dengan kristal yang juga semakin menua. Dirinya tak mau terkena cahaya. Ketiadaan Kara membuatnya juga menjadi tak terkendali dan akan menyerang dua saudara itu. Usianya yang tua membuatnya menjadi rapuh. Caranya mengejar dan memberontak membuat wanita itu berakhir dengan buruk. Sedangkan Priska datang dan menyerang Charles dengan pisau berkarat. Dan dengan sekejap racunnya menyebar dengan cepat. Kini tinggal keluarga Capa, mereka duduk bersama. Tak lama setelah itu Guy pun berakhir di usianya yang telah tua dan kemudian disusul dengan Priska. Beberapa jam telah berlalu, kini Tren dan Maddox dewasa. Bahkan waktu mereka hanya tinggal 13 jam lagi. Mereka akan berusaha. Namun sebelum itu mereka akan membangun kastil dari pasir. Tren masih memiliki pesan dari Idlix yang belum dipecahkan. Maddox pun memintanya untuk mencoba. Saat mereka mencoba, Idlix mengatakan jika pamannya membenci koral. Ternyata di kejauhan ada bebatuan koral yang besar seperti pembatas. Dan di sini mereka pun mencobanya. Di kejauhan pengendara mobil hotel mengawasi mereka. Saat dimana kedua saudara itu berjuang, Maddox malah terperangkap. Tren terus membantunya. Melihat tak ada kemunculan, pria ini pun langsung menganggap mereka telah tiada dan kembali. Ternyata hotel itu memiliki penelitian besar. Mereka mendata semua orang yang memiliki penyakit serius. Itu mereka berkabung, namun setelah beberapa kali gagal, akhirnya kini mereka berhasil. Mereka berhasil menemukan obat bagi epilepsi. Apa yang mereka buat membuat wanita itu bertahan 8 jam lebih. Dan itu berarti selama 16,7 tahun. Mereka memanfaatkan keajaiban alam dengan menjadikan para penderita sebagai percobaan. Kini mereka pun akan menyambut tamu lainnya.
Saat itu di hotel tiba-tiba ada yang datang dan menanyakan apakah pria yang santai di sana adalah seorang polisi. Dirinya pun menyerahkan sebuah jurnal. Semua nama dari buku itu diperiksa oleh polisi. Dan setelahnya Tren menggagalkan pemberian jamuan minuman yang sebenarnya berbahaya. Ternyata mereka berhasil selamat dan berada di zona yang aman, lautan dengan banyak ikan. Setelah membereskan segalanya, mereka pun memperkenalkan diri sebagai Tren Chapa dan Maddox Chapa. Di depan Idlix, Tren menunjukkan sandi rahasia itu kepadanya. Semua yang terlibat kini telah ditangkap, dan mereka akan dikembalikan kepada bibi mereka. Hal yang sulit dinalar, pria yang berumur 50 tahun akan bertemu dengan bibi mereka dan mengatakan jika dirinya adalah keponakannya yang berumur 6 tahun. Namun Maddox meyakini mereka akan bisa melewatinya.